Erotic asphyxiation. Yep. Kita akan bedah film The Mechanic versi Jason Statham untuk menganalisis bagaimana cara seorang pembunuh bayaran profesional merencanakan dan mengeksekusi misinya. Di film, pembunuh bayaran itu sering digambarkan pakai topeng lari-lari di atap atau adegan tembak-menembak tanpa henti. Tapi, kalau ada yang bilang pembunuh bayaran profesional itu justru bekerja seperti hantu, nggak ada jejak, nggak ada saksi, dan semuanya terlihat seperti kecelakaan biasa. Hari ini, kita akan bongkar semua rahasia di balik film The Mechanic. Film The Mechanic bukan sekadar film aksi, melainkan sebuah analisis dingin tentang bagaimana kekerasan diindustrialisasi dalam dunia bisnis dan kekuasaan. Narasi film ini menunjukkan bahwa di balik janji-janji kekayaan, kekuasaan, tersembunyi sebuah permainan kotor di mana manusia hanyalah pion. Nyawa tidak ada harganya, yang setiap saat bisa disingkirkan jika menjadi ancaman dan liabilitas. Film ini secara semiotik menampilkan pembunuhan sebagai sebuah produk. Kematian tidak digambarkan sebagai peristiwa tragis, melainkan sebagai hasil akhir dari sebuah pekerjaan yang rapi. Semuanya ada harganya, ada biayanya, dan ada mekanisme di baliknya. Untuk melihat bagaimana sebuah pembunuhan bisa terlihat sempurna, sampai-sampai polisi pun bingung. Diawali dengan adegan dalam kolam renang. Membunuh dengan strategi jenius. Adegan ini adalah salah satu yang paling ikonik dan menunjukkan dengan sempurna kecelakaan yang direkayasa ketika korban masuk ke dalam kolam renang dan melihat ada sesuatu di dasar kolam. Ia tidak tahu bahwa jam tangan mahal yang ia lihat hanyalah jam tangan palsu yang sengaja dibuat umpan, dan ketika korban mencoba meraihnya, kematiannya terlihat seperti kecelakaan tenggelam akibat kram perut, bukan pembunuhan yang disengaja. Ini adalah pembunuhan yang menggunakan strategi jenius, bukan kekerasan. Arthur tidak perlu menyentuh atau menghadapi korbannya secara langsung. Ia cukup memahami sistem di sekitar korban, menemukan kelemahannya, dan menggunakan kelemahan itu untuk mencapai tujuannya. Kejeniusan Arthur mengubah kecelakaan menjadi pembunuhan. Dan narasi film ini secara konsisten menunjukkan bahwa kejeniusan Arthur bukanlah tentang kekuatan fisik, melainkan tentang bagaimana ia memahami dunia sebagai serangkaian sistem yang dapat dipecah dan dimanipulasi. Ia adalah insinyur pembunuhan, bukan petarung. Arthur tahu bahwa setiap sistem, baik itu mekanik, sosial, atau bahkan psikologis, memiliki kelemahan. Tugasnya adalah menemukan kelemahan itu dan menggunakannya untuk menutupi kejahatannya. Ia tidak melawan sistem, ia menggunakan sistem untuk menyerang dari dalam. Kekuasaan dan bisnis sebagai motif utama. Film ini dengan cerdas menyingkirkan motif personal yang biasa ada di film aksi. Di sini, pembunuhan bukanlah urusan dendam atau amarah, melainkan transaksi bisnis, di mana dalam adegan berikutnya dimulai dengan misi Arthur Bishop Jason Statham membunuh mentornya sendiri, Harry McKenna, Donald Sutherland. Kita tidak melihat adegan pertengkaran emosional. Kita hanya melihat Arthur menerima kontrak dan dari dialog singkat yang mengungkapkan bahwa Harry McKenna dianggap sebagai masalah bagi pihak yang berkuasa. Ini menunjukkan bahwa di dunia ini kesetiaan bisa dibeli dan masa lalu bisa diakhiri jika menguntungkan secara bisnis. Kematian Harry bukan sebuah pengkhianatan emosional, melainkan eksekusi kontrak yang harus diselesaikan. Dan walaupun sedikit galau, akhirnya Arthur Bishop memutuskan untuk menghubungi Harry yang sedang lembur di kantornya. Bishop mengatakan bahwa ada situasi buruk akan terjadi, lalu menyuruh Harry keluar dengan mengikuti semua arahan sedemikian rupa dari Bishop hingga Harry pun bisa keluar gedung tanpa terpantau sedikit pun oleh kamera pengawas. Dan di sana ternyata sudah disambut oleh Bishop dengan mobil Harry yang sudah dalam kondisi rusak. Harry yang menyadari bahwa ia menjadi target berikutnya, di mana di surat kabar besok pagi akan memberitakan bahwa Harry meninggal akibat perampokan mobil. Harry tidak melawan karena ia tahu pasti dirinya akan tetap menjadi target sampai kapanpun. Harry justru membantu menegaskan tentang kebenaran bahwa dirinya menjadi korban perampokan dengan melepaskan beberapa tembakan ke arah mobilnya. Dan atas kedekatan emosional mereka berdua, Harry memberikan kenang-kenangan kepada Arthur sepucuk pistol pribadi yang ia koleksi selama 33 tahun dan sekaligus menitipkan putranya, Steve McKenna. Gift from Admiral Beasley. I would rather it was you, Arthur.
Secara keseluruhan, film The Mechanic bisa dilihat sebagai tontonan fiksi berlatar dunia pembunuhan berencana yang cerdas dan kejam, di mana para pelakunya adalah The Mechanic yang memanipulasi suatu pembunuhan, menjadikannya seni yang dingin dan penuh perhitungan. Dan metode yang ditampilkan, merencanakan kematian tampak alami. Ini adalah film yang membuat penonton berpikir tentang dunia di mana bisnis dan moralitas berjalan di jalur yang berbeda, dan yang cukup memancing pertanyaan publik adalah, apakah memang mungkin ada Arthur Bishop di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia nyata, yang hingga kini keterangan dari pihak kepolisian masih belum ditemukan motif pembunuhan ataupun motif bunuh diri. Yang pasti, baik dalam film maupun dunia nyata, skenario yang tampak sempurna tetap harus diuji bukti forensik dan dijelaskan secara ilmiah. Dalam satu adegan yang selanjutnya, Bishop merencanakan target berikutnya bersama Steve, yaitu dengan menyuntikkan adrenalin untuk mensimulasikan kematian yang diakibatkan oleh serangan jantung. Iya, operandi kematian serangan jantung palsu untuk membunuh seseorang yang telah dikultuskan alias didewakan, yaitu leader Andrew Vaughan. Awalnya, Bishop berencana menyuntik adrenalin agar tampak seperti orang yang terkena serangan jantung. Namun, rencana ini batal karena para medis segera datang. Dan saat rencana ini gagal karena kehadiran dokter, Bishop menggantinya dengan cara mencekik target hingga meninggoy. Dan inilah kali pertama di mana aksi Arthur Bishop tercium oleh pihak kepolisian. Tapi beruntungnya mereka masih bisa melarikan diri. Manipulasi skandal. Narasi yang paling cerdas adalah saat Arthur merekayasa sebuah kematian agar terlihat seperti bunuh diri memalukan. Pembunuhan ini bukan hanya untuk membunuh fisik korban, tapi juga membunuh reputasi korban. Ini menunjukkan pemahaman mendalam bahwa ada kasus-kasus yang tidak akan diusut polisi karena akan memalukan jika dipublikasikan, dan narasi film ini juga menggunakan sosok karakter Steve Ben Foster sebagai kontras. You know shit about me, Bishop. You attended 3 different high schools, Grant, Deer Park, and Monroe. 4 misdemeanors for aggravated assault and unlawful threats against you. Steve, yang mengandalkan emosi, amarah, dan kekerasan langsung, digambarkan sebagai karakter yang gegabah dan akhirnya membahayakan dirinya sendiri. Hal ini memperkuat pesan bahwa di dunia profesional ini, emosi adalah kelemahan dan kekuatan fisik hanyalah alat kasar yang tidak efisien. Lalu di adegan selanjutnya yang sangat menarik dalam pembahasan kali ini adalah ketika Bishop dan Steve melakukan pembunuhan terhadap seorang mafia jual beli senjata api ilegal sekaligus seorang pedofil dengan modus operandi kematian autoerotic asphyxiation, yaitu jenis kematian yang disebabkan akibat kecelakaan seksual. Autoerotic asphyxiation. Yep. Di mana, di dalam adegan film, setelah menghabisi seorang pedofil tersebut, Bishop menyusun set khusus seperti laptop yang menampilkan video erotis yang diletakkan di dekat korban. Dengan kondisi korban tampak terbungkus atau terikat, dan mulut tertutup sesuatu, sehingga kemudian disimpulkan kematiannya sebagai autoerotic asphyxiation. Dan dalam adegan ini, menggambarkan di mana seorang Bishop memanfaatkan kejeniusan, kreativitas, dan pengetahuan anehnya untuk menutupi jejaknya. Di dunia nyata, ada kemiripan yang menarik di sini. Misalnya, motif The Mechanic menampilkan simulasi autoerotik demi menutupi pembunuhan. Sedangkan dalam beberapa kasus nyata di mana polisi justru menemukan kematian akibat asfiksia tanpa tanda kekerasan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Reza Indragiri tentang kasus nyata yang dialami oleh David Carradine, seorang aktor yang diduga meninggal karena kecelakaan autoerotik. Dan beberapa kisah serupa lainnya. Sehingga dugaan bunuh diri atau kecelakaan justru muncul lebih kuat. Meski begitu, pengamat lain berargumen jika peristiwa seperti itu benar-benar pembunuhan yang amat bersih, maka pelakunya pasti cukup terlatih seperti pembunuh bayaran profesional yang dikisahkan dalam film The Mechanic.
Kemudian misi berikutnya, target yang sangat kuat. Bishop dan Steve harus menggunakan metode yang berbeda. Mereka memutuskan untuk menggunakan racun. Namun, Steve yang gegabah membuat kesalahan fatal dengan menggunakan kekerasan fisik, mengabaikan seluruh protokol dari Bishop. Bishop terpaksa menyelesaikan misi dengan cara konvensional, dan yang paling parah, Steve terluka. Di titik ini, Bishop mulai menyadari bahwa ia telah merusak protokol utamanya. Tidak ada emosi, tidak ada kontak fisik. Kesalahan ini bukan hanya membahayakan nyawa mereka, tapi juga membahayakan jejak mereka. Ironisnya, Steve yang bersikeras untuk bersikap jujur justru menjadi liabilitas yang paling berbahaya. Dan sekarang, kita masuk ke dalam adegan yang mengungkapkan bahwa di dalam film ini, secara tidak langsung ingin menggambarkan cara atau permainan busuk dalam bisnis dan kekuasaan. Di mana sesaat setelah berhasil menjalankan misi yang terakhir, Bishop secara kebetulan bertemu dengan seorang agen yang ternyata disewa oleh bos perusahaan untuk memanipulasi data. Dari percakapan singkatnya, Bishop menyadari sebuah kebenaran pahit. Kontrak pembunuhan Harry McKenna, ayah dari Steve, adalah sebuah kebohongan yang sengaja dibuat oleh perusahaan untuk menutupi kesalahan mereka. Harry tidak pernah mengkhianati mereka. Ia difitnah. Adegan ini adalah semiotika tertinggi dalam film ini. Tidak ada ledakan, hanya dialog yang mengungkap betapa murahnya nyawa manusia dalam dunia bisnis yang kejam. Dalam film ini, yang membuat seseorang mati bukanlah peluru, melainkan sebuah kontrak yang dipalsukan. Kebenaran adalah senjata terkuat, dan Bishop, seorang pembunuh profesional, menggunakannya untuk membersihkan namanya, bukan dengan membela diri, melainkan justru dengan membunuh sumbernya. Inilah perang psikologis dan akhir yang sebenarnya. Setelah semua kebenaran terungkap, Bishop dan Steve memutuskan untuk membalas dendam dengan membunuh bos perusahaan yang memalsukan data. Ini adalah puncak dari narasi balas dendam mereka. Namun, di dalam film ini, balas dendam tidak pernah semudah itu. Walau berusaha untuk melarikan diri, namun Bishop akhirnya berhasil menghentikan mobil yang ditumpangi bos perusahaan tersebut. Dan disinilah akhir perjalanan dari sang bos perusahaan. Namun tidak hanya berhenti di situ, karena adegan klimaks yang sesungguhnya terjadi setelah misi tersebut selesai, yaitu di saat Steve menemukan pistol ayahnya. Ia menyadari bahwa pembunuh ayahnya, yang ia anggap sebagai mentornya, adalah orang yang sama. Ini adalah momen pengkhianatan terbesar. Steve yang emosional dan terluka merencanakan balas dendam yang sembrono dengan membakar mobil Bishop di sebuah pom bensin. Sorry for everything that happened. Namun, di sini, film ini menunjukkan siapa mekanik yang sebenarnya. Bishop sudah lebih dulu memperhitungkan setiap kemungkinan. Ia tahu bahwa Steve akan datang. Ia sudah memasang alat pelacak dan bom di mobilnya sendiri. Adegan saat Bishop diam-diam melarikan diri dari mobilnya, dan Steve yang mengemudikan mobilnya sendiri adalah puncak dari perang psikologis yang cerdas. Steve mengira ia telah menang, padahal ia baru saja masuk ke dalam jebakan yang paling mematikan. Kematian Steve yang tragis bukan disebabkan oleh pembunuhan yang disengaja di pom bensin, melainkan oleh bom yang sudah dirakit Bishop di mobilnya sendiri. Ia tewas dalam perang yang bahkan ia tidak sadari sedang ia mainkan sendiri.
Demikian tadi, konten ulasan dari film The Mechanic yang disusun dengan analisis ilmiah tentang peristiwa-peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran dengan bersih, tanpa meninggalkan jejak. Dan kesimpulan dari film The Mechanic mengajarkan kita bahwa seorang pembunuh bayaran profesional bukanlah seorang petarung, melainkan seorang ahli strategi. Mereka tidak hanya membunuh fisik, tetapi juga membunuh jejak, membunuh reputasi, dan bahkan mengendalikan narasi itu sendiri. Mereka membuat kematian terlihat seperti kecelakaan, dan mereka tahu bahwa di dunia yang korup, kebenaran adalah target yang lebih mudah untuk dibunuh daripada manusia. Setelah melihat bagaimana Bishop merekayasa kematiannya sendiri dan mengelabui Steve, menurut Anda, apa yang membedakan seorang pembunuh bayaran profesional dengan amatir? Dan apakah pembunuh bayaran itu memang benar-benar ada di dunia nyata? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di konten video kami yang berikutnya. Autoerotic asphyxiation. Yep.